Rajendra hanya bisa menghela napas pasrah melihat tingkah Aruni yang polos namun kadang terlalu ceplas-ceplos. Dia mengusap wajahnya pelan, mencoba meredakan gejolak dalam hatinya. Namun, di tengah semua kehebohan Aruni, ada secercah harapan dan kelegaan yang muncul. Tawaran Dedi Renaga adalah solusi yang tak terduga, memberinya jalan keluar dari dilema finansial dan arah karir yang tiba-tiba tak menentu. Pagi itu, setelah sarapan dan mengantar Aruni ke kampus, Rajendra menyempatkan diri untuk merenung di teras belakang rumah mertuanya. Pikirannya kembali memutar kejadian semalam dan percakapannya dengan Aruni tentang Mahendra. Semakin dia memikirkannya, semakin besar rasa bersalah yang menggerogotinya. Bagaimana bisa dia begitu saja menuduh Mahendra, partner bisnisnya sebagai dalang di balik bencana sebesar ini hanya karena kecemburuan? Terlalu absurd, gumam Rajendra pada dirinya sendiri, menyadari betapa dangkalnya prasangka buruk itu. Dia mengingat kembali wajah Mahendra yang hancur dan kotor di lokasi kebakaran, bagaimana pria itu tampak sama terkejut dan terpukulnya dengan dirinya. Sebuah perasaan tidak enak menjalari hatinya. Apalagi, Dedi Renaga juga sudah memberikan pandangan logisnya yang sulit dibantah. Meskipun masih ada sedikit keraguan yang tersisa, Rajendra memutuskan untuk mengesampingkan prasangkanya. Dia merasa wajib meminta maaf kepada Mahendra, atau setidaknya, memastikan kondisi pria itu. Sebuah kafe yang terbakar habis tentu bukan hanya kerugian materi, tapi juga kehancuran mimpi dan kerja keras. Mahendra pasti terpukul sangat dalam. Rajendra merasa harus berada di sampingnya, sebagai seorang teman dan partner, bukan sebagai penuduh. Dengan tekad yang bulat, Rajendra beranjak dari tempat duduknya. Dia akan menemui Mahendra. Bukan untuk menginterogasi, tapi untuk memberikan dukungan dan menunjukkan bahwa ia peduli. Mengingat Mahendra bahkan belum sempat angkat kaki dari lokasi kejadian semalam saat dia pergi, Rajendra berasumsi Mahendra mungkin sudah kembali ke rumahnya dengan keadaan yang mengenaskan. Segera dia meraih kunci motornya, hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah, simpati, dan tekad untuk memperbaiki kesalahpahaman. Tanpa membuang waktu, dia segera menyalakan mesin motornya dan melaju menuju rumah Mahendra. Suara motor Rajendra membelah jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Udara pagi yang sejuk sedikit melegakan hatinya yang masih terasa berat. Untungnya, kediaman Mahendra tidak begitu jauh dari rumah mertuanya. Hanya sekitar 15 menit perjalanan, dan dia sudah akan sampai. Sepanjang perjalanan, benak Rajendra terus berputar. Pria itu membayangkan bagaimana reaksi Mahendra saat ia datang. Apakah Mahendra akan marah? Atau justru semakin terpuruk? Rasa bersalah kian menyelimuti Rajendra, menyadari betapa kejamnya prasangka yang sempat ia simpan. Kafe itu adalah buah kerja keras mereka berdua, sebuah impian yang mereka bangun bersama dari nol. Terbakar habisnya kafe itu pasti memberikan luka yang dalam bagi Mahendra, sama seperti dirinya. Rajendra mempercepat laju motornya. Sungguh dia ingin segera tiba, memastikan Mahendra baik-baik saja, dan tentu saja meminta maaf atas pikiran buruknya. Meski Mahendra terkadang memiliki sifat yang agak playboy atau genit, terutama pada Aruni, Rajendra tidak bisa memungkiri bahwa Mahendra adalah seorang pekerja keras dan sahabat yang baik selama ini. Mereka telah melewati banyak rintangan bersama dalam membangun kafe impian mereka. Ayolah, kenapa lama sekali, gerutu Rajendra kesal sendiri. Setiap tikungan jalan yang dilaluinya semakin mendekatkannya pada rasa bersalah yang harus ia hadapi. Dia berharap bisa memberikan kekuatan, dukungan, dan setidaknya, menjadi teman yang bisa diandalkan dalam situasi sulit seperti ini. Begitu Rajendra tiba di depan rumah Mahendra, dia langsung disuguhi pemandangan yang mengonfirmasi dugaannya. Pintu gerbang sedikit terbuka, dan dari celah itu, ia bisa melihat Mahendra yang tampak kusut dan tak terurus. Rambutnya acak-acakan, kemeja tidurnya tampak berantakan,
dan wajahnya pucat dengan kantung mata yang tebal, jelas sekali seperti manusia yang tidak tidur semalaman. Sebuah cermin sempurna dari kekacauan yang terjadi di dalam hatinya. Mahendra menyambut Rajendra dengan tatapan kosong, seolah jiwanya masih melayang entah kemana. Ada kesedihan mendalam yang terpancar dari sorot matanya yang biasanya ceria. Rajendra. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, seperti ada beban berat yang menghimpit tenggorokannya. Dia terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Rajendra, mungkin karena dia berpikir semua orang sibuk dengan urusan masing-masing setelah musibah itu. Melihat kondisi Mahendra yang begitu mengenaskan, rasa bersalah Rajendra kian menguat. Dugaan buruknya semalam terasa begitu kejam dan tak berdasar. Ya, Tuhan, bagaimana bisa aku mencurigai seseorang yang hancurnya sama sepertiku? Rajendra tidak membuang waktu. Melihat kondisi Mahendra yang begitu terpukul, ia tahu ini bukan saatnya basa-basi. Mahen. Rajendra memulai, suaranya pelan dan tulus. Gue datang buat minta maaf. Mahendra mengerutkan kening, kebingungan jelas terpancar di wajahnya. Minta maaf untuk apa? Untuk kebakaran semalam. Dia menunjuk ke arah dirinya sendiri, seolah menyiratkan bahwa ialah yang seharusnya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kafe mereka. Rajendra menggeleng cepat. Hatinya mencelos. Mahendra bahkan tidak tahu apa yang ia maksud. Bukan itu, Rajendra menghela napas, memberanikan diri. Gue minta maaf karena sempat berpikiran buruk tentang lo, Mahen. Dia menatap Mahendra lurus, ingin kejujurannya tersampaikan dengan jelas. Semalam, setelah semua kekacauan itu, gue sama Aruni sempat menduga kalau lo yang jadi dalangnya. Karena gue pikir, lo ada perasaan sama Aruni, dan ini cara lo untuk. Rajendra tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasa malu dan bersalah membanjiri dirinya. Mendengar itu, ekspresi Mahendra perlahan berubah. Dari kebingungan, menjadi keterkejutan, lalu kekecewaan yang mendalam. Sebuah senyum pahit terukir di bibirnya. Jadi gitu. Suaranya nyaris tak terdengar, penuh luka. Kalian berdua curiga sama gue. Setelah semua yang kita bangun bersama. Mahendra melangkah mundur, seolah ingin menjaga jarak dari tuduhan yang melukai hatinya. Matanya, yang tadinya kosong, kini sedikit berkaca-kaca. Raj, lo tahu bagaimana gue menghargai kafe itu? Itu impian gue juga, bukan lo doang kali. Gimana bisa kalian berpikir gue bakal ngancurinnya dengan sengaja? Gue tahu, Mahen. Gue tahu itu salah. Rajendra mendekat, mencoba meraih bahu Mahendra, namun Mahendra menghindar. Itu cuma suuzon doang, karena Aruni sempat merasa nggak nyaman dengan tatapan lo beberapa kali. Ditambah lagi, belum lama ini lo terang-terangan minta dia buat lo kalau gue gak sanggup bahagiain dia. Rajendra menjelaskan, mencoba membenarkan kecurigaannya, namun kata-katanya terdengar hampa di telinganya sendiri. Gue nyesel, Mahen. Beneran. Gue gak seharusnya mikir ke sana di posisi ini. Mahendra menunduk, mengusap wajahnya yang kotor. Ada getaran di bahunya. Lo tahu, gue bahkan belum tidur dari semalam. Gue ada di sana sampai hampir pagi, sampai orang gak ada yang di sana lagi, katanya dengan suara bergetar. Dan yang terpikir oleh kalian justru gue pelakunya cuma karena. Mahendra tidak melanjutkan kalimatnya, namun Rajendra tahu apa yang ingin ia katakan. Hanya karena perasaan yang belum tentu ada, atau setidaknya, tidak seburuk yang mereka kira. Hening sejenak menyelimuti keduanya. Hanya suara burung dan kendaraan yang lewat yang mengisi kekosongan. Rajendra merasa hatinya semakin tercabik. Dia telah menyakiti sahabatnya di saat sahabatnya sedang berada di titik terendah. Gue datang ke sini bukan untuk nuduh lo lagi, Mahen, Rajendra akhirnya berucap, nadanya kini penuh penyesalan dan ketulusan. Gue datang untuk mastiin lo baik-baik saja.
Dan untuk minta maaf lagi. Gue benar-benar minta maaf. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Rajendra mengulurkan tangannya, mencoba menyampaikan ketulusannya. Mahendra mengangkat kepalanya, menatap tangan yang terulur itu. Ekspresi wajahnya masih diliputi kesedihan, namun sedikit demi sedikit, amarah dan kekecewaan yang tadinya membuncah mulai mereda, digantikan oleh gurat keputusasaan. Dia menghela napas berat, sebelum akhirnya meraih tangan Rajendra dan menggenggamnya erat. Mahendra menarik napas dalam, tatapannya kini berubah serius, seolah ia telah memutuskan untuk menanggalkan semua beban. "Fine, gue paham maksud lo," ucapnya dengan suara yang sedikit lebih keras dan tegas dari sebelumnya. "Dan sekarang juga gue tegaskan sama lo, Jendra, sekalipun memang iya, gue suka sama istri lo, bukan berarti gue gila." Ada nada penekanan pada kata "gila", seolah ia ingin menghilangkan stigma itu dari dirinya. "Gue enggak akan melakukan hal-hal di luar batas wajar, terlebih itu merugikan diri gue sendiri. Dan sebagai teman, gue juga paham kok batas gue. Sebatas suka dan berharap dapetin yang kayak dia, bukan berarti gue bakal lakuin segala cara buat dapetin dia, termasuk dengan nyingkirin lo, Jendra." Telanjur basah, Mahendra memilih mandi sekalian. Oh, isi hatinya yang menyukai Aruni sudah terbaca dengan begitu jelasnya. Dia tidak ingin menutup-nutupi hal itu lagi. Kejujuran ini, meskipun pahit, terasa lebih melegakan daripada terus berpura-pura. Sejenak terdiam, situasi di antara mereka nyaris tegang. Udara di antara keduanya terasa berat, dipenuhi penggakuan dan penyesalan. Namun, keduanya seolah sama-sama memilih untuk meredam ego, menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar urusan perasaan pribadi. Dan untuk sekarang, bukan saatnya kita bahas gituan. Mahendra melanjutkan, nada suaranya kembali ke mode serius, seolah semua emosi personal tadi sudah ia kesampingkan. "Pikirin gimana caranya masalah ini tuntas, ganti rugi atas kejadian itu, dan kita masih harus mencari tahu sebab utama kenapa kafe kita bisa kebakaran." Memasuki mode serius, Mahendra memang terlihat seperti orang benar jika begini, tidak seperti orang stres yang baru saja kehilangan segalanya. Wajahnya, meskipun masih terlihat lelah, kini memancarkan fokus dan ketajaman. "Soal ganti rugi, mertua gue udah bilang bakal tanggung jawab," Rajendra berkata, sedikit ragu. "Ini adalah bagian yang sulit. Sekalian gue mau bilang soal ini, dan, kedepannya mungkin gue enggak akan lanjut bisnis sama lo, Mahendra." Mahendra seketika menatap ke arah Rajendra. Ucapan sahabatnya itu cukup mengejutkan hingga matanya menyipit seketika, mencari jejak kebohongan atau kemarahan di wajah Rajendra. "Kok gitu? Lo marah karena gue suka sama istri lo?" tanyanya, nada suaranya sedikit meninggi, khawatir jika penggakuannya tadi justru menjadi bumerang. Tak segera menjawab, Rajendra menggeleng pelan. Dia tidak ingin memperkeruh suasana atau melukai Mahendra lebih dalam. "Bukan, gue hanya merasa mental gue belum cukup untuk jalanin bisnis bareng lagi." Ia beralasan, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Dan, selama ini, lo yang hampir pegang sepenuhnya, sementara gue sekadarnya, jadi gue merasa ini enggak adil aja bagi lo." Dibanding jujur bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjalin kerja sama lagi bersama Mahendra karena beberapa hal, termasuk sikap Mahendra terhadap Aruni dan peringatan dari Bagaskara, Rajendra memilih mengucapkan alasan yang lebih lunak dan rasional. Alasan yang ternyata cukup melegakan dan tidak melukai Mahendra tentu saja. Pria itu menghela napas panjang, meresapi setiap kata Rajendra. Dia mengangguk pelan, seolah menerima keputusan itu dengan lapang dada, sebelum kemudian kembali bicara. "Terus setelah ini lo mau kemana? Bentar lagi lulus, kan?" tanya Mahendra, mencoba mengalihkan pembicaraan ke masa depan yang lebih pasti.
Tanpa keraguan, Rajendra mengangguk mantap. Iya, bentar lagi lulus dan gue bakal melamar pekerjaan di perusahaan mertua gue. Sejenak terdiam. Dua sahabat itu, yang baru saja kehilangan impian bersama, kini dihadapkan pada jalan yang berbeda. Mereka tak ubahnya bak sahabat yang akan berpisah di masa depan, masing-masing dengan jalur karir dan tantangan baru. Kalau begitu, sukses ya, thanks kerjasamanya selama ini. Mahendra menghela napas, sorot matanya menyiratkan kesedihan atas perpisahan yang akan datang. Sorry kalau perasaan gue menodai persahabatan kita. Secara penuh dan sadar, Mahendra sangat mengerti bahwa rasa suka pada pandang pertamanya itu salah besar. Rajendra tidak ingin memperbesar masalah. Sebagai orang yang pernah menyukai Aruni sejak lama, dia tahu betul bahwa perasaan suka itu tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. It's okay, Mahen, katanya santai, mencoba menenangkan. Gue balik dulu. Soal pelaku utamanya, kita sama-sama cari dan gue juga enggak akan tinggal diam. Nanti, gue akan kabari tentang apapun yang gue tahu. Gue juga akan begitu. Mahendra mengangguk, sorot matanya menunjukkan tekad yang sama. Di balik kesedihan atas perpisahan ini, ada kesadaran yang muncul, mereka harus menemukan siapa dalang di balik semua ini. Usai menuntaskan kesalahpahaman dan rasa bersalah itu, Rajendra kembali memutuskan untuk pulang. Suara deruk knalpot memecah keheningan di depan rumah Mahendra. Hatinya terasa sedikit lebih ringan setelah percakapan tadi. Meskipun ada gurat kesedihan atas keputusan untuk tidak lagi berpartner bisnis dengan Mahendra, setidaknya ia sudah berhasil meluruskan kesalahpahaman. Permintaan maafnya telah tersampaikan, dan Mahendra, meski terluka, tampak bisa menerimanya. Sepanjang perjalanan pulang, Rajendra mengamati jalanan kota yang kini semakin sibuk. Pikirannya melayang kembali pada percakapannya dengan Mahendra. Dia sadar, prasangka buruknya semalam memang tidak berdasar. Bagaimana mungkin Mahendra yang begitu mencintai kafe itu, tega menghancurkannya sendiri? Pengakuan Mahendra tentang perasaannya pada Aruni juga terasa jujur dan tulus, tanpa ada niat jahat. Dia hanya seorang pria yang diam-diam menyukai istri sahabatnya, sebuah kenyataan pahit yang Mahendra akui tanpa pembelaan diri. Angin pagi menerpa wajah Rajendra, seolah membersihkan sisa-sisa kegelisahan. Dia merasa lega karena telah berani menghadapi Mahendra dan meminta maaf. Setidaknya, persahabatan mereka tidak hancur karena kesalahpahaman yang konyol. Kini, fokusnya harus beralih. Bukan lagi pada Mahendra, melainkan pada masa depan dan dalang sebenarnya di balik musibah ini. Ayah mertuanya sudah menawarkan solusi terkait kerugian finansial, dan ada jalan baru yang terbuka baginya di perusahaan keluarga Aruni. Rajendra merasa bersyukur atas dukungan yang tak terhingga itu. Dia tahu, ia tidak sendirian. Ada Aruni, Dedi Renaga, dan bahkan Mahendra, yang juga memiliki keinginan kuat untuk menemukan kebenaran. Motor Rajendra melaju mantap, mengarungi keramaian ibu kota. Di balik helmnya, seulas senyum tipis terukir. Dia mungkin baru saja kehilangan kafe impiannya, namun ia mendapatkan kembali kedamaian dalam hati dan kesadaran bahwa dia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan Rajendra siap menghadapinya. Rajendra membelokkan motornya memasuki halaman rumah mertuanya. Pintu gerbang otomatis bergeser pelan, membukakan jalan. Begitu motor berhenti, ponsel di saku celananya bergetar. Rajendra meraihnya, pandangannya tertuju pada layar. Sebuah nama muncul, membuat keningnya berkerut. Haikal. Gumam Rajendra. Haikal adalah salah satu barista di kafe miliknya dan Mahendra. Tumben sekali Haikal menelepon, pikirnya. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Rajendra segera menerima panggilan tersebut, perasaannya masih diliputi sedikit kelegaan pasca bertemu Mahendra. Halo, Kal. Sapa Rajendra.
Suara Haikal di seberang sana terdengar sedikit ragu, namun ada nada urgensi yang kentara. "Rajendra," panggilnya, memastikan. "Maaf mengganggu, tapi, gue harus ketemu lo sekarang juga, bisa?" Rajendra sedikit terkejut dengan nada suara Haikal yang tidak biasa. "Sekarang? Ada apa, Kal?" tanya Rajendra, nada suaranya berubah serius. "Ada yang perlu gue sampaikan." Haikal menjawab, suaranya sedikit tertahan, seperti ada sesuatu yang berat dan sulit untuk diucapkan. "Penting banget, Raj. Ini soal kafe." Perkataan terakhir itu seketika membuat Rajendra teringat kembali pada musibah yang menimpa kafenya. Jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah Haikal tahu sesuatu? Apakah ini petunjuk tentang dalang sebenarnya? "Baiklah," putus Rajendra tanpa pikir panjang. Naluri ingin tahu dan memecahkan misteri lebih besar daripada keraguan. "Di mana? Di mana kita bisa ketemu?" Haikal menyebutkan sebuah lokasi kafe lain yang tidak terlalu jauh dari posisi Rajendra, sebuah tempat netral yang cukup sepi di pagi hari. "Gue tunggu di sana." "Oke, gue ke sana sekarang." Panggilan terputus. Rajendra menatap ponselnya sejenak, perasaannya campur aduk antara penasaran, cemas, dan sedikit harapan. Ada firasat kuat bahwa pertemuan ini akan mengungkap sesuatu yang penting. Tanpa membuang waktu, ia kembali menyalakan motornya. Tujuan barunya kini adalah bertemu Haikal, sang barista yang entah mengapa, memiliki informasi krusial mengenai kafe yang telah menjadi abu. Tidak ada waktu untuk menunda. Rajendra segera menyalakan motornya, memacu kendaraan itu menuju lokasi kafe yang disebutkan Haikal. Di sana, di salah satu meja pojok yang agak tersembunyi, Haikal sudah menunggu. Wajahnya terlihat berbeda dari biasanya, ada gurat kegelisahan yang nyata, sorot matanya redup, dan rautnya memancarkan semacam rasa bersalah yang sulit Rajendra terka. Dia tampak seperti memikul beban berat di pundaknya. Rajendra menghampiri meja itu, menarik kursi di hadapan Haikal. "Kenapa, Kal? Tiba-tiba banget ngajak ketemu, ada yang penting?" tanyanya, mencoba menjaga intonasi suaranya tetap tenang meski rasa penasaran mulai menggerogoti. Haikal mengangguk, pandangannya tak berani menatap langsung mata Rajendra. Sebagai seseorang yang bekerja di bawah Rajendra dan Mahendra, Haikal memang jauh lebih dekat dengan Rajendra. Dia merasa Rajendra lebih manusiawi dan tidak menganggapnya sebagai bawahan semata, tidak seperti cara Mahendra yang terkadang terasa lebih berjarak. Karena itulah, ia tampak lebih leluasa ketika bicara pada Rajendra. "Sebenarnya maaf, gue ngomong sama lo karena enggak berani bilang langsung ke Mahen soal ini, Jen," ucap Haikal, suaranya tercekat. Ada getaran kecil di tangannya yang terkepal di bawah meja. "Apa?" Rajendra mengerutkan dahi. Dia bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar pria itu menyimpan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membuatnya segugup ini. "Bilang saja, Kal. Jangan ditunda-tunda." Haikal menarik napas panjang, mengumpulkannya seluruh keberaniannya. Matanya akhirnya terangkat, menatap Rajendra dengan pandangan memohon maaf. "Soal kejadian kafe yang kemarin, sebenarnya itu, ulah gue. Dek." Penggakuan itu menghantam Rajendra seperti sambaran petir. Darahnya serasa mendidih. Dia hendak marah, berteriak, dan melampiaskan kemurkaannya di tempat itu juga. Namun, entah kekuatan dari mana, Rajendra memilih untuk bersikap tenang, mengepalkan tangannya di bawah meja, dan menunggu kelanjutan ucapan Haikal. "Lo." Hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari mulutnya, nadanya tertahan. "Iya, maaf, Jen, gue gelap mata." Haikal menjelaskan, suaranya bergetar hebat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Gue capek dan butuh dana secepatnya. Sementara waktu gue minjam ke Mahendra, enggak dikasih dengan alasan dia baru minjemin Aileen." Haikal menunduk, bahunya bergetar. "Karena itulah, sewaktu ada yang ngasih misi itu, gue iyain.
Pengakuan Haikal membuat Rajendra murka. Kepalanya serasa dibuat berasap, ingin meledak. "Sinting, lo ngapain sampai ngelakuin hal sekonyol itu, Haikal?" bentaknya, tak lagi bisa menahan emosinya sepenuhnya. Nada suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe lain. "Maaf, Jendra, gue beneran enggak bisa mikir waktu orang nagih utang ke rumah gue lagi, sementara Mahendra enggak bersedia ngulurin tangannya buat bantu gue." Haikal memohon, wajahnya memerah karena malu dan takut. "Bilang sama gue, siapa yang nyuruh lo lakuin itu?" "Hah?" Rajendra mencondongkan tubuhnya, menuntut jawaban. Matanya menyorot tajam, penuh amarah dan kekecewaan. Gue enggak tahu, Jendra, sumpah." Haikal menggeleng-gelengkan kepalanya panik, air matanya kini benar-benar menetes. "Bohong. Gimana ceritanya lo bisa enggak tahu padahal duitnya udah lo terima, Haikal?" teriak Rajendra tak lagi kuasa menahan amarahnya. Kursi yang ia duduki sedikit bergeser karena gerakannya yang tiba-tiba. "Belum, Jendra. Gue ditipu, dia cuma ngasih 5 juta di awal, sementara 5 juta yang dia janjiin enggak dikasih. Dan sekarang, gue lagi nyari siapa orang yang nipu gue." Haikal mengangkat wajahnya, sorot matanya menunjukkan keputusasaan dan rasa dikhianati. "Buat apa lo nyari dia?" "Hah?" tanya Rajendra, nadanya penuh sinisme. "Gue butuh tanggung jawab dia nipu gue, Jendra," ucap pria itu. Pengakuan Haikal yang terkesan egois ini seketika membuat Rajendra makin berasap dibuatnya. Kemarahan yang tadi sempat diredam kini kembali memuncak. "Cih." Rajendra mendengus kasar. "Dan gue juga akan nuntut tanggung jawab lo karena udah bakar impian gue sama Mahendra sampai enggak bersisa." Camkan itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.